Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan macam data di dalam statistik. Ya, seperti yang ada pada gambar. Nanti teman-teman bisa melihat bahwasanya untuk macam data di dalam statistik itu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, kemudian selanjutnya di data kuantitatif itu terbagi menjadi dua, data diskrit dan data kontinum. Atau data kontinum ini bisa kita namakan dengan data nominal. Kemudian data kontinum atau nominal ini terbagi menjadi tiga, data ordinal, data interval, dan data rasio. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwasanya untuk data kontinum dan data ordinal itu di dalam pengertian statistik itu adalah termasuk dalam kategori statistik non parametrik atau data yang tidak berdistribusi secara normal. Kemudian untuk data interval dan data rasio itu termasuk dalam kategori statistik parametrik atau data yang terdistribusi secara normal. Nah, teman-teman perlu ketahui apa ini maksud dengan data kontinum atau data nominal. Data kontinum atau data nominal itu adalah data yang hanya untuk sebagai label saja. Atau sebagai contoh begini, misalnya basket itu diberi angka 1, kemudian sepak bola itu diberi angka 2. Jadi di dalam data kontinum atau data nominal ini tidak bisa datanya ditambah, dikurang, dikali atau dibagi. Ya, karena tidak mungkin tadi seperti saya sampaikan basket itu diberi angka 1, kemudian sepak bola diberi angka 2, kemudian 1 ditambah 2. Tidak mungkin basket ditambah sepak bola menjadi renang. Jadi data kontinum atau data ordinal hanya sebagai label. Nah, ini yang agak banyak pengertian di buku statistik ya, teman-teman bisa membacanya atau di literatur bisa googling sendiri. Misalnya data ordinal, ada yang menyebutkan data ordinal ini adalah data yang tidak mempunyai nilai nol mutlak atau absolut. Nah, tapi saya simpulkan data ordinal ini adalah data persepsi atau data yang menggunakan skala Likert. Ya, jadi saya simpulkan data ordinal ini adalah data kualitatif yang data kuantitatif yang dikualitatifkan. Nah, teman-teman bisa membuka lagi bukunya atau literatur apa yang dimaksud dengan data kuantitatif dan data kualitatif. Jadi sekali lagi data ordinal ini adalah data persepsi ya, atau kalau bisa lebih mudahnya adalah data kuantitatif yang dikualitatifkan. Ya, misalnya nih angka 1 itu saya beri sangat tidak puas, kemudian 2 tidak puas, 3 cukup puas, 4 itu puas, 5 itu sangat puas. Ya, jadi sekali lagi itu pengertian data ordinal. Nah, kemudian data interval. Data interval ini sudah memiliki makna. Ya, jadi sudah bisa dikali, dibagi, dijumlahkan. Ya. Jadi seharusnya data ordinal itu sudah bisa ditransformasi menjadi data interval. Ya, data interval ini mempunyai jarak antar data yang satu dengan data yang lain adalah sama. Ya, itu data interval. Lebih mudahnya seperti itu. Sedangkan data rasio
itu adalah kalau saya buat pengertian sendiri adalah data yang paling tinggi tingkatannya. Jadi kalau dia paling bawah itu adalah data kontinum, yang kedua adalah data ordinal, tangga selanjutnya adalah data interval, yang paling tinggi adalah data rasio. Jadi sekali lagi untuk data rasio ini kalau saya sebagai contoh itu adalah misalnya data jumlah penduduk, ya. Kemudian data pendapatan nasional, kemudian PDRB, kemudian inflasi, ya. Jadi bisa dikatakan data yang tidak diperoleh langsung dari survei lapangan, yang bisa dari data tangan kedua atau data sekunder kalau saya bilang. Nah, perlu diketahui teman-teman, kalau untuk data yang misalnya karena saya ini dosen di Fakultas Ekonomi, maka kebanyakan kalau teman-teman di prodi manajemen itu lebih banyak bermain data itu data di ordinal, karena mereka lebih banyak judul penelitiannya adalah persepsi. Sedangkan data di prodi ekonomi pembangunan itu lebih banyak menggunakan data rasio, ya. Jadi nah sekarang pertanyaannya bagaimana ketika teman-teman menggunakan data persepsi, ya, sedangkan mereka ingin menggunakan data alat analisa regresi berganda, analisa jalur atau struktur equation model. Maka data persepsi tadi atau saya bisa katakan data ordinal tersebut itu harus ditransformasi menjadi data interval. Nah, barangkali itu saja dulu sedikit gambaran terkait macam data penelitian di dalam statistik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.